Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danino Piardi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh atas jasa konstruksi. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa, serta jangan lupa subscribe, serta like, komen, dan share. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari PPh atas jasa konstruksi? Jadi, jika belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, PPh atas jasa konstruksi adalah pajak penghasilan atas usaha di bidang konstruksi. PPh atas jasa konstruksi memiliki tarif bervariasi tergantung pada kualifikasi usaha. Jadi, itulah tadi pengertian dari PPh atas jasa konstruksi. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cakupan jasa konstruksi. Untuk memahami PPh jasa konstruksi, maka kita harus mengetahui apa yang termasuk dalam jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya, jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi, sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. Berdasarkan nominal dalam jasa konstruksi disebut dengan istilah nilai kontrak. Nilai kontrak ini yang nantinya akan dikenakan PPh jasa konstruksi sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2008. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PPh atas jasa konstruksi. Jika mengacu pada PP nomor 5 tahun 2008, tarif jasa konstruksi dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain menyediakan jasa sebagaimana dimaksud dalam poin A dan B. Dan 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan yang terakhir, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa tarif yang dikenakan bervariasi tergantung pada kondisi penyedia jasa konstruksi. Misalnya, jika penyedia jasa konstruksi memiliki kualifikasi usaha kecil, maka tarif yang dikenakan sebesar 2%. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong setiap penyedia jasa konstruksi agar berupaya mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, baiklah, tadi telah dijelaskan bahwa apa sih PPh atas jasa konstruksi tersebut. Jadi di sini kita akan lanjut bagaimana cara menghitung PPh atas jasa konstruksi. Baik, di sini bisa disimak dan dibaca di atas bahwa rumus perhitungan PPh jasa konstruksi adalah nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikalikan dengan tarif PPh jasa konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongannya, penyedia jasa langsung menyetor kepada kantor pajak. Kemudian, untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotongan PPh jasa konstruksi. Jadi, itulah cara menghitung PPh jasa konstruksi. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu PPh atas jasa konstruksi. Mari kita simak. Pada suatu hari, Pak Dandi berencana membangun rumah di daerah Batu Raja. Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi perusahaan konstruksi.
Meski usaha konstruksi ini masih terbilang kecil, namun Pak Dandi ingin mempercayakan pengerjaan rumahnya ke perusahaan tersebut. Dia pun mengkonsultasikan semuanya, mulai dari perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, pemilihan bahan bangunan, sampai target pengerjaan. Setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah kedua belah pihak untuk bekerja sama. Selanjutnya, perusahaan konstruksi kemudian memberikan dokumen yang di dalamnya terdapat rincian biaya yang dibutuhkan. Nah, rincian biaya inilah yang disebut dengan nilai kontrak. Dengan beberapa kali pertemuan dan pertimbangan, akhirnya rincian biaya disahkan di atas materai bernilai 4 miliar rupiah. Pak Dandi kemudian menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas saat pengerjaan selesai. Nilai kontrak ini disimpan kedua belah pihak sebagai tanda bukti. Setelah pengerjaan rumah selesai, Pak Dandi menepati janjinya dengan membayar nilai kontrak sebesar 4 miliar rupiah. Oke, dari ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, bahwa karena penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3%, sehingga perhitungannya akan seperti ini. Nilai kontrak dikali tarif PPH jasa konstruksi, yaitu 4 miliar dari nilai kontrak antara Bapak Dandi tadi dengan perusahaan dikali dengan 3% dari tarif PPH jasa konstruksi, dan hasilnya akan mencapai nilai 120 juta rupiah. Sini saya akan sedikit menyampaikan cara penjumlahannya, yaitu nilai kontrak yaitu 4 miliar dikali tarif PPH jasa konstruksi yaitu 3%, hasilnya 120 juta rupiah yang akan diserahkan kepada kantor pajak. Jadi, dengan demikian, PPH jasa konstruksi yang harus disetor kepada kantor pajak sebesar 120 juta rupiah. Jumlah uang yang sudah dihitung sebagai pajak penghasilan jasa konstruksi harus dipotong dari nilai kontrak, lalu disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, yaitu maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran. Setelah perusahaan konstruksi menyetor pajak tersebut dan melaporkannya, perusahaan itu akan mendapatkan bukti potongan PPH final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada Bapak Dandi. Kemudian, bukti potongan tersebut diberikan ke Pak Dandi dan dilaporkan pada akhir tahun pelaporan pajak sebagai pajak final dalam surat pemberitahuan tahunan SPT pajak Pak Dandi. Baik, tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari PPH jasa konstruksi dan studi kasus PPH jasa konstruksi. Jadi selanjutnya yaitu ada 5 hal penting terkait PPH jasa konstruksi yang harus kita pahami. Apa saja itu? Mari kita simak di video selanjutnya. Jadi 5 hal penting yang harus kita ketahui tadi dari PPH jasa konstruksi yaitu yang pertama, dasar hukum. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Oleh karena itu, perlu perlakuan berbeda dalam mengenakan pajaknya. Kemudian, pemerintah menerbitkan PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan pajak penghasilan jasa konstruksi. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi
mencakup seluruh pekerjaan yang berlangsung dari tahap awal hingga tahap akhir suatu bangunan tuntas dikerjakan. Maka, pajaknya dapat dikenakan mulai dari tahap konsultasi, persiapan pembangunan, dan penyelesaian tahap akhir pembangunan tersebut dalam jasa konstruksi. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tarif. Pengenaan tarif jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah tata cara pemotongan. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan terkait tata cara pemotongan PPh. Pertama, jika pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Hal berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi, maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa langsung membayarkan lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima adalah tata cara pembayaran. Untuk tata cara pembayaran PPh jasa konstruksi, jika PPh terutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Tanggal waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai akhir masa pajak. Jika PPh terutang dibayar oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir.